Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah nama saya Dewi Susanti, CGP angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Saya mengajar di SMK PGRI 2 Kudus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi sesudah saya mempelajari modul 2.3. Menjawab pertanyaan bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitan dengan modul sebelumnya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah saya mencoba mempraktekkan sebagai coach untuk anak didik saya untuk mengembangkan kemampuan dirinya sehingga mereka akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka punyai. Karena setiap anak itu berbeda, sehingga pastinya cara berpikirnya juga berbeda dan sosial emosionalnya juga berbeda. Sehingga apabila kita menerapkan coaching akan sangat pas sekali karena mereka akan menggali potensi yang mereka punyai. Selain itu saya juga mempraktekkan sebagai coach bagi teman sejawat saya sebagai coachee dengan, permasalahan yang mereka punyai atau mungkin perencanaan atau refleksi dari Bapak Ibu dari teman sejawat. Kemudian bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seseorang yang memiliki prinsip dan paradigma coaching dalam supervisi akademik untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai perbaikan ke depan serta selalu mengasahnya. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lainnya karena coachee mampu menemukan potensi positif dalam dirinya sebagai solusi atas masalah yang dihadapi, karena suatu hal yang muncul atas pemikirannya sendiri akan bertahan lama dan memberikan kesan yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Demikian kesimpulan saya dan selanjutnya saya akan merefleksi atas, pembelajaran yang saya dapatkan di modul 2.3. Yang pertama tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi yang saya peroleh selama mempelajari modul 2.3 adalah coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran proses kreatif. Sementara paradigma berpikir coaching ada yang pertama fokus pada coachee, bersifat terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi coaching. Kompetensi coaching ada 3, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu saya juga belajar alur coaching yaitu TIRTA, di mana TIRTA itu singkatan dari yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan, rencana yang akan dilaksanakan, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab untuk ke depannya, untuk, apa yang akan dilakukan oleh coachee setelah kegiatan coaching dilaksanakan. Kemudian ada mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, kemudian appreciate, summarize, dan A-nya adalah ask. Jadi ketika melaksanakan coaching ini, saya menerima receive ya dari apa yang disampaikan oleh coachee saya, kemudian juga mengapresiasi ya, apresiasi apa yang disampaikan, kemudian summarize, merangkum dari apa yang beliau sampaikan, dan ask bertanya tentang, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya sehingga bisa, mengungkapkan atau bisa membuat si coachee itu bisa terasah sehingga kita bisa menemukan beliau bisa menemukan sendiri permasalahan yang ada serta bisa mengembangkan dirinya. Kemudian untuk hambatan mendengarkan aktif itu yang pertama ada asumsi, kemudian yang kedua judgement, dan yang ketiga adalah asosiasi.
Ketika dalam kegiatan coaching diharapkan kita tidak, menghindari hambatan-hambatan untuk mendengarkan aktif sehingga kita nanti bisa memberikan, coaching yang baik kepada coach kita. Emosi yang saya rasakan, saya senang sekali setelah mendapatkan ilmu baru yaitu coaching yang bisa saya terapkan kepada teman sejawat maupun siswa, atau mungkin di keluarga juga bisa untuk kegiatan coaching ini serta saya termotivasi dan bertambah semangat untuk menambah ilmu yang saya peroleh. Hal yang sudah baik saya lakukan, saya sudah bisa, ketika melaksanakan atau praktek coaching, saya sudah bisa hadir penuh atau presence dan mendengarkan aktif selama coaching, baik dengan siswa-siswi saya maupun dengan rekan sejawat, sehingga saya bisa, memberikan atau memotivasi, coach saya itu untuk, mengasah juga atau potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan yang perlu saya perbaiki adalah untuk pengajuan pertanyaan berbobot karena saya merasa masih perlu untuk mengasah atau lebih menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan coaching. Di sini memang butuh kreativitas dan, eee, kreativitas serta, latihan untuk bisa menjadi lebih baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi, yaitu menguatkan dan menambah potensi diri sebagai pendidik yang dapat sekaligus menjadi coach, di mana kompetensi ini dapat diterapkan secara kontekstual di sekolah ataupun di kelas. Kemudian analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, bagaimana peran supervisi akademik dalam proses pengembangan potensi seorang guru dan menguatkan kualitas pembelajaran. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan pembelajaran mereka di kelas. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dan salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui percakapan coaching dalam rangkaian supervisi akademik. Jadi harapannya sesudah mendapatkan ilmu ini, kegiatan supervisi akademik itu tidak menjadi kegiatan yang, menakutkan atau mungkin Bapak Ibu guru merasa tidak siap untuk melaksanakan ini, tapi karena dengan adanya coaching ini jadi bisa mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka punyai. Kemudian, mengolah materi yang dipelajari dengan pengimanan pribadi, sehingga tergali wawasan baru. Saat guru di-coaching dengan diberikan pertanyaan berbobot dan proses pemberian umpan balik, mereka dapat menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan guru, akan merasakan kepemilikan akan proses supervisi yang memberdayakan dirinya dan berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya, tantangan yang dihadapi dan solusinya. Mungkin kurang siapnya guru yang akan disupervisi akademik sehingga proses supervisi akademik terkesan mencari kekurangan-kekurangan guru, sehingga dengan coaching supervisi akademik ini akan menjadi, komunikasi dua arah tidak hanya satu arah yang akan mengubah pandangan Bapak Ibu guru tentang hal tersebut dan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Selanjutnya untuk membuat keterhubungan, saya akan menyampaikan pengalaman masa lalu sebelum saya merasakan di-coaching ataupun melakukan coaching kepada teman sejawat maupun kepada siswa yang selama ini saya lakukan banyaknya sebagai konselor maupun fasilitator, sehingga saya ingin melakukan coaching kepada siswa maupun teman sejawat untuk meningkatkan kompetensi dalam dirinya. Kemudian penerapan di masa yang akan datang, setelah saya mempelajari dan mendapatkan ilmu tentang coaching, saya akan mempraktikkan coaching baik kepada teman sejawat maupun kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta menemukan solusi dari permasalahan yang mereka miliki dari dalam dirinya sendiri. Konsep praktik baik yang akan saya lakukan terkait coaching untuk supervisi akademik adalah saya akan melakukan diseminasi tentang coaching serta memberikan praktek baik tentang coaching untuk supervisi akademik sehingga teman-teman atau teman sejawat tidak akan merasa takut ketika ada supervisi akademik. Kemudian informasi yang saya dapat dari orang atau sumber di luar bahan dari CGP ini, saya mendapatkan ilmu tentang coaching ini selain dari modul ini juga lewat browsing di media sosial, melihat di YouTube, juga dapat ilmu berbagi dari CGP angkatan sebelumnya.
Baik demikian, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.